Nah nih yang kedua, yang gue pengen tanya ini aneh juga nih. Ini semacam kalau dari gue orang awam itu kayak buku Yasin nih bang. Ya memang bentuknya kecil. Kayaknya Yasin, gue juga nggak yakin itu Yasin ya. Karena kalau dilihat kan itu tulisan hijaiyahnya atau tulisan Arabnya itu kan gundul ya. Dan gue juga nggak paham cara baca huruf hijaiyah yang gundul gitu, Arab gundul. Jadi bukan bacaan-bacaan yang baik, tapi bacaan-bacaan yang justru malah menghina Tuhan gitu. Dan baru-baru ini nih ketemu satu barang lagi nih. Betul. Boleh ditunjukin gak bang? Karena ini aku penasaran nih bang. Boleh. Nah, fuck anjir. Ini sumpah bang, ini baunya ini gak enak banget. Ya begitulah. Lu ngerasain baunya gak? Ya. Ini baunya gak enak banget guys, sumpah. Karyawan saya lah yang masukin tangannya ke dalam lubang itu dengan keadaan ditutup dengan kain. Kamu merem aja katanya. Ambil dengan cara merem. Katanya sih memang ditarik gitu terus sampai panjang keluar sampai ketemu ujungnya. Dan ujungnya ketemulah ini. Jin kakek-kakek ini bilang bahwa tolong percaya saya sekali, dia bilang. Saya buktikan bahwa apa yang saya bicarakan itu betul. Mau sembelih saya di kerongkongan anak ini silahkan, katanya pakai ayat ruqyah kamu. Tapi tolong percaya saya satu kali ini aja. Kemudian Pak Ustadz bilang, kalau sampai kamu bohong, demi Allah saya sembelih kamu di kerongkongan anak ini. Nah setelah gue sakit, gue pulang dan gue nggak tahu sakit apa itu. Kemudian gue sempet juga nih sekali ngalamin ada kondisi yang dimana menurut gue agak kurang wajar gitu. Itu seluruh di bagian wajah tuh ya, hidung, kuping. Iya, pokoknya yang semua ada lubangnya itu ada darahnya. Iya. Ada bungkusannya nih kayaknya kiriman pak gitu. Di situ gue bilang kiriman apaan? Ya coba aja dulu deh buka gitu kan. Ya si bungkusan tadi emang bungkusannya memang rapi gitu. Terus kemudian dibuka, awalnya itu emang aluminium foil gitu. Terus kemudian kita buka. Isinya yang gua share di TikTok itu tadi. Motongnya gitu langsung tek diem. Ngeblank gua. Ngeblank. Oh ini yang dampaknya ya? Iya. Kadang dampaknya begini. Gue tuh suka bingung, makanya itu salah satu yang sebenarnya gue kadang sadari kadang enggak. Gue tuh jadi suka menyepelekan hal-hal yang menurut gue ada perubahan-perubahan gak normal. Sorry bang, gue kira bercanda ya. Karena tadi sempat bercanda juga kan sama Bang Vito kan? Ya, gue suka gitu. Suka begitu. Tiba-tiba ngeblank aja gitu bang. Semoga Bang Vito itu ya bisa sembuh lagi lah ya bang ya. Yang terakhir nih bang, ini benda yang ditemui sama Bang Vito ini awal kejadiannya kayak gimana? Ini menindaklanjuti sebenarnya dari apa yang gua temukan di rumah tadi kita bahas. Kemungkinan akhirnya karena gangguannya masih terus berjalan gitu kan. Gangguan tidur gua masih merasakan dan yang lain-lainnya masih. Kemudian gangguan di tempat usaha juga masih berjalan gitu kan. Ya mungkin nggak ada salahnya kalau coba juga seperti di ruqyah, seperti di rumah kan. Akhirnya gue bilang lagi ke Mang Ole, Mang, bisa nggak kalau ngeruqyah saya gitu kan. Terus Mang Ole bilang, kalau saya sendirian saya nggak berani pak, dia bilang gitu. Ya lu kan ruqyah rumah kemarin berani, dia bilang. Saya nggak ngebayang gitu ternyata nemu yang gituan gitu kan. Saya khawatirnya kalau saya sendiri takutnya gimana pak. Ya udah deh saya bilang coba tolong aja, ada nggak kira-kira yang lu tahu orang yang bisa ngeruqyah gitu kan. Dia bilang oh ada pak di kampung saya, dia bilang gitu. Oh ya udah deh kita ke sana aja. Tapi ya, biasanya dia adanya pada isya lah malam gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Datanglah gua sama Mang Ole ini berdua. Datang ya memang secara
penampilan yang memang agamis gitu kan. Ya gue percayalah di awal gitu. Cuma yang jadi emang pada prinsipnya gini sih bang, gue itu percaya adanya goib yang tadi gue bilang. Kemudian misalnya ada praktik-praktik perdukunan, gue menghindari itulah. Ya kan karena banyak juga yang modusnya orang pinter, ustadz gitulah secara penampilan, tapi ternyata dia dukun atau segala macam. Gue khawatirnya gue jadi malah salah jalan gitu kan. Nah kemudian datanglah gitu, ketemu sama panggil Pak Ustadz gitu, ketemu. Nah pas baru masuk dia langsung ngomong, kamu itu datang ada yang ngikut kata dia. Terus ngikut gimana Pak Ustadz, saya bilang. Iya itu ada yang dampingin, terus juga ada yang nempel kata dia gitu. Kok bisa tahu? Ya saya lihat kata dia gitu. Waktu pas kamu datang itu saya udah lihat gini segala macam. Saya di situ langsung mikir kan, saya kan pengennya ruqyahnya ruqyah syariah. Maksudnya bukannya berarti saya itu nggak menyepelekan lah, atau misalnya tidak percaya dengan kemampuan orang itu memang bisa gitu. Saya percaya mungkin dia bisa melihat gitu ya. Tapi saya pengennya pada saat itu bisa disembuhkan atau bisa diobati dengan ruqyah yang syariah lah. Di situ saya langsung agak kurang mood gitu kan. Terus kemudian saya suruh renggangin kaki gitulah. Renggangin kaki begini kaki saya, terus kemudian dia tempelin pakai lidi satu ke samping lutut saya. Pas ditempelin begini memang panas. Pada saat itu panasnya kayak bukan panas selewat gitu enggak, tapi kayak dibakar gitu. Panas memang. Terus dia bilang bahwa katanya itu ada jin yang diam di sini kata dia. Saya bilang ya percaya nggak percaya lah gitu kan. Saya nggak tahu juga gitu kan kenapa tiba-tiba panas kayak terbakar gitu. Itu di jinnya di sini katanya. Di persis katanya itu jinnya posisi dari kaki mau naik ke mana, mau naik ke perut kata dia. Di stop di sini sama dia katanya tadi pas lewat. Nah, terus pas dia mau lewatin samping lutut itu katanya di stop sama dia pakai si lidi itu. Emang ya gue nggak tahu itu betul atau enggak ya. Karena kita nggak bisa proof. Tapi yang bisa gue validasi bahwa ya memang ketika ditempel itu gue ngerasa terbakar. Ada rasa terbakar di samping lutut gue ketika ditempelin pakai lidi itu. Nah kemudian ya karena Mang Oleh menjelaskan lah kan gitu. Akhirnya Mang Oleh menjelaskan apa yang ditemukan di rumah gitu ketika di ruqyah rumah dan sebagainya. Dia lebih ke arah menerawang. Emang dia menjelaskan ada beberapa sosok katanya yang ada di tubuh gua gitu. Terus bahwa ini memang betul kiriman dan lain sebagainya gitu kan. Terus dia bilang mau diberesin sekarang nggak gitu. Terus karena mungkin gue udah kurang mood pada saat itu, akhirnya gue bilang nanti aja deh Pak Ustadz, kita beresinnya karena udah malam juga kan pada saat itu. Gue nyampe 8:30 lah. Nah terus ya udah deh nanti dikabarin aja sama kita, nanti datang lagi kapan kita mau dibersihin lah gitu. Nah terus pas pulang gue bilang ke Mang Oleh, Bang kan gue bilang sama lu, gue kan pengennya ya ruqyah syari aja deh yang lu kenal gitu. Kalau misalnya gitu kan kita nggak tahu cara nyembuhinnya gimana gitu. Gue khawatirnya justru malah nyembuhinnya dengan cara yang salah gitu kan. Kita yang tepat-tepat aja lah gitu. Kata Mang Oleh, ya saya nggak punya lagi Pak, cuma itu aja yang saya tahu. Seingat saya juga dulu sih dia pengobatannya ruqyah gitu apa segala macam. Tapi karena gue udah nggak mood gitu kan, udah deh gue cari sendiri aja gitu kan. Ya gue carilah siapa yang bisa ngeruqyah gitu kan. Terus ya gue coba searching, ternyata di dekat komplek gue ada rumah ruqyah gitu kan. Rumah ruqyah, terus ternyata oh ini terus coba gue tanya-tanya ke temen gue yang tinggal dekat situ. Terus dia bilang sebenarnya cabangnya banyak gitu, ada beberapa juga yang bisa gitu. Akhirnya kenalin lah satu, memang dia khusus pengobatan syariah aja gitu kan. Jadi ya
bekam, fasdu, pokoknya pengobatan-pengobatan alternatif yang syariah lah, termasuk ruqyah syariah, ya kan. Ya gue datang pada saat itu, terus dia bilang dia mau mudik, dia gak bisa hari itu. Ya udahlah, akhirnya kita memutuskan untuk setelah Lebaran aja. Setelah Lebaran. Nah Lebaran kan hari Rabu tuh. Kemudian dia pulang hari Jumat, ngabarin ke gua siang bahwa dia udah pulang gitu. Terus gua tanya kira-kira bisa kapan ya gitu. Dia bilang saya mau istirahat dulu, kalau bisa ya besok aja deh gitu. Oh ya udah besok ba'da zuhur ya gitu. Ya udah ba'da zuhur lah. Akhirnya Sabtu datang. Terus saya bilang ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz, punten saya bilang, kalau misalnya saya ruqyahnya di tempat usaha boleh nggak Pak? Dia bilang gitu. Oh ya udah silahkan aja. Soalnya kan kemarin di rumah udah kita ruqyah rumah. Terus saya coba pengen di tempat usaha, sekalian saya ruqyah diri juga sama Pak Ustadz di ruqyah. Gitu. Oke nggak ada masalah gitu. Akhirnya ba'da zuhur, hari Sabtu itu kita ruqyah. Dia minta cerita dulu apa aja yang terjadi gitu ya. Saya bilang kalau gua nggak cerita dampak ke gua pribadi itu gua nggak cerita. Tapi gua lebih ke apa yang berdampak ke tempat usaha. Karena ya mau gimana pun ya sumber penghidupan gue ya di tempat usaha kan. Gimana caranya ini bisa berjalan dengan normal gitu. Nah terus ya gue ceritakan yang tadi gue udah sampaikan kan Bang. Oke, gini segala macam ya. Pak Ustadznya bilang, ya saya nggak tahu kalau apakah ada kiriman atau tidak. Dia bilang kemudian memang betul ada di sini atau tidak, karena saya nggak bisa melihat makhluk gaib. Ya saya cuma bisa meruqyah aja. Mungkin nanti setelah diruqyah ada petunjuk-petunjuk yang sekiranya bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, kita mulai lah. Ba'da zuhur mulai 1 jam dia baca-baca ayat ruqyah. Gak ada efek apa-apa. Gue merasa baik-baik aja, gue duduk, dia membacakan, gue baik-baik aja kayaknya. Terus kemudian dilanjutkan dan masuk kurang lebih sejam lebih. Itu beberapa kali gue ngerasa kayak mau ketiduran pas di ruqyah itu. Nah tapi Pak Ustadznya ini yang ruqyah gue selalu ngebangunin Bang. Setiap gue dipanggil udah, pokoknya kata Pak Ustadznya sih, pokoknya setiap gue udah mulai, jadi gue di ruqyah sila, duduk sila biasa gini agak ngebungkuk. Pokoknya kalau gue udah mulai menenggak gini nih, negakin badan, dia langsung panggil, fit gitu. Jangan hilang ya katanya, harus tetap sadar, nggak boleh hilang, katanya gitu. Khawatirnya beneran betul ada jin di dalam, kemudian nguasain nanti nggak bisa dipanggil lagi, repot kita jadi urusannya masih jinnya, karena saya pengen ngeluarin jinnya kan, dia bilang gitu. Kalaupun memang betul ada. Nah berapa kali, mungkin ada lebih dari 10 kali, pokoknya berapa menit baca saya udah mulai gitu, dia panggil gitu. Jaga gue supaya gue tetap sadar gitu kan Bang. Nah terus sampailah pada akhirnya gue nggak sadar ketika dipanggil. Dan gue nggak ingat apa yang terjadi setelah gue nggak sadar itu. Gue merasa gue tidur, tapi apa ya, tidur, pokoknya tidur aja Bang. Gue ngerasa gue tidur aja kayak orang lagi melek biasa gitu, lagi sadar biasa, terus kemudian gue ketiduran gitu. Jadi pada saat itu gue nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nah kemudian karena pada saat gue di ruqyah itu kan didampingin sama ada karyawan gue kan, ada beberapa yang dampingin ikut ruqyah. Nah terus pada saat itu ya gue nggak bisa menceritakan apa yang terjadi pada gue saat itu, karena gue nggak sadar apa-apa. Dan pada akhirnya yang bisa menceritakan apa yang terjadi setelah itu ya hanya karyawan gue dan Pak Ustadznya, si saksi mata lah mereka ini kan. Nah kemudian pada intinya
akhirnya gue coba tanya lah apa yang terjadi nih gitu. Setelah gue dipanggil udah nggak nyaut lagi gitu kan. Pertama Pak katanya ada yang berbicara, Bapak matanya putih semua kata dia. Matanya putih semua, kemudian ada yang bicara, dia bilang, kata Pak Ustadznya, ya kita nggak tahu makhluk apa yang berbicara. Pada intinya makhluk pertama yang ngomong ini kakek-kakek, berbicara bahasa Jawa yang sampai detik ini gue nggak pernah bisa bahasa Jawa, terus terang aja. Tapi dari pengakuan karyawan gue sama Pak Ustadz, gue berbahasa Jawa pada saat itu. Gue ngomong bahasa Jawa, tapi suaranya kakek-kakek, full bahasa Jawa dan nggak bisa bahasa Indonesia. Kebetulan karyawan gue, dia bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit lah. Kurang lebihnya dia ngerti apa yang dimaksud gitu, apa yang dibicarakan gitu. Karena waktu pas ditanya pakai bahasa Indonesia oleh Pak Ustadznya, nanya kamu siapa dan sebagainya, nggak ngerti katanya. Si jin yang pertama ini kakek-kakek. Terus kemudian akhirnya si karyawan gue ini jadi translatornya lah gitu, jadi penerjemah antara Pak Ustadz dengan si jin yang ngomong itu tadi. Nah kemudian ditanya siapa, bahwa dia mengklaim dia ini cuma ditugaskan untuk menjaga. Ditugaskan menjaga anak ini, maksudnya menjaga gua gitu. Bahwa ini anak harus dijaga, dia bilang. Dijaga karena ada yang berusaha jahat. Saya ini seumur hidup cuma tugasnya emang ditugaskan untuk jaga aja. Dari uyut-uyutnya, dia bilang. Menjaga anak ini, dan anak ini lagi dijahatin sama orang, segala macam. Ya si Pak Ustadznya bilang, saya nggak mau urusan menjaga apa, yang kamu itu jin lah katanya, segala macam, disuruh keluar. Pokoknya Pak Ustadznya pengennya siapapun yang ada di dalam, berapapun jumlahnya, kalian harus keluar lah gitu. Mau bilang ngejaga, pokoknya kamu jin gitulah, suruh keluar. Gak mau. Saya kalau misalnya saya keluar, kata si jinnya, yang dua ini katanya, yang ada dua lagi di dalam, kata dia, nanti nggak ada yang jaga lagi nih anak, kata dia. Emang di akhir ditanya, ada berapa memang di dalam gitu? Ada 3 di dalam katanya, bertiga sama saya, yang 2 ini dikirim dari orang. Kalau saya keluar, gak ada yang jaga ini anak 2 ini yang nguasain katanya. Si Pak Ustadznya maksa-maksa katanya untuk menyuruh itu keluar. Si jin yang pertama yang kakek-kakek ini, dia bersikukuh nggak mau keluar gitu. Nah, terus memang katanya si kakek-kakek ini mohon lah supaya jangan maksa saya keluar katanya, jangan dipaksa terus saya keluar gitu. Nah, terus setiap apa yang dibacakan oleh Pak Ustadz nih, ayat-ayat ruqyah, si jin ini jauh lebih hafal. Pak Ustadznya belum ngucap, dia udah baca apa yang mau dibaca. Si jin yang kakek-kakek ini, anggapnya jin pertama ini kakek-kakek, dia bilang, ya pokoknya setiap ayat yang diucapin, dia bisa, dia lebih fasih gitu. Nah, terus dia bilang, kalau misalnya nggak percaya, dia bilang, suruh yang 2 ini keluar gitu. Baru saya keluar, kata si jin yang kakek-kakek ini. Terus berdebatan panjang dan lain sebagainya. Akhirnya katanya si jin ini dipaksa keluar lah, sampai menjerit-jerit lah si kakek-kakek ini. Akhirnya dia menjerit keluar, kemudian langsung berganti lagi jin berikutnya dengan suara perempuan katanya, karena suaranya halus, ngomongnya pelan. Dia bilang dia lebih banyak meledek Pak Ustadznya, meledek masalah janggut, masalah celananya yang cingkrang gitu. Dia lebih banyak menghina lah. Terus dia bilang ya bahwa ya memang saya cuma diutus aja, emang saya disuruh kirim, tugas saya bikin anaknya dia mati. Bilang begitu. Nah, tugasnya gimana caranya anak ini sampai mati, saya ada di sini gitu. Tugas saya cuma itu, saya nggak akan pulang kata dia. Terus saya dipaksa keluar gitu kan. Ya dengan metode yang sama lah. Terus berusaha dikeluarkan. Terus kemudian
entah itu keluar atau tidak, ganti lagi nih, ganti orang lagi, yang kakek-kakek bukan, ya, yang si perempuan tadi bukan. Kemudian yang ketiga ini dia bilang sama juga, menghina juga. Jadi dia membicarakan aib gua, Bang. Apa dosa-dosa yang gua lakukan, ini itu tuh dia ucapkan lah. Yang menurut gua itu benar-benar hal yang aib gue pribadi yang mungkin gue nggak bisa sampaikan juga di sini gitu. Yang pada akhirnya ya karyawan gue tahu, terus si Pak Ustadz yang orang asing juga tahu. Iya. Pokoknya aib fatal lah gitu kan, yang sekiranya nggak patut untuk orang lain tahu gitu. Akhirnya dipaksa keluar. Setelah ini keluar, tetap berganti lagi, saya nggak sadar-sadar. Akhirnya berganti lagi si kakek-kakek ini lagi. Saya jangan dipaksa keluar lagi, dia bilang. Terus tanya, jadi sebenarnya tadi keluar atau enggak? Masih di dalam ternyata. Ya, si Pak Ustadznya bilang bahwa kalian emang bangsa jin itu pembohong lah apa segala macam gitu, nggak bisa dipercaya gini segala macam. Terus ya pokoknya detail jelasnya ngomonginnya apalagi kurang lebih lah itu. Nah terus akhirnya kita diminta untuk sadar lagi gitu, kalau memang si jinnya dibilang sama si Pak Ustadznya, kalau memang kamu menjaga baik, tolong sadarin lagi orang ini katanya. Tolong anak ini disadarkan dulu, kita mau sholat, tolong sadarkan dulu anaknya gitu. Terus akhirnya dikembalikan, akhirnya gue seperti bangun dari tidur aja. Ya, gue nggak tahu, tapi ya, pada saat bangun gue ngerasa emang capek aja gitu. Capek memang, capek gitu. Dan kemudian gue nangis. Gue sempet nangis. Sadar pas nangis? Iya, jadi gue bangun capek terus gue menangis gitu. Menangis ya gue nggak tahu sebabnya apa gue menangis gitu. Ya gue menangis aja. Terus ya kita suruh ambil wudhu, kita sholat sama-sama. Waktu itu udah masuk ke maghrib kan. Jadi waktu pas asar itu pada saat gue masih ngomong, si jinnya ngomong itu, sempat ditinggal sama si Pak Ustadz sholat. Dalam keadaan gue nggak sadar. Jadi cukup lama jangka waktunya. Akhirnya gue sadar itu pas maghrib. Akhirnya gue sholat maghrib berjamaah gitu kan. Sebelum dilanjut, ya nunggu isya deh, tanggung gitu, takutnya lama gitu. Akhirnya kita isya berjamaah juga. Kemudian dilanjut lagi lah si ruqyah ini. Terus ya Pak Ustadznya bilang, Pak kalau misalnya ini di ruqyahnya masih lama atau dalam jangka waktu yang masih panjang, kira-kira Bapak berkenan nggak gitu. Saya bilang intinya saya pengen sampai semua ini bersih gitu. Karena waktu pas saya sadar itu Pak Ustadznya bilang bahwa wallahu alam katanya memang betul ada makhluk di dalam tubuh. Apakah itu satu jin atau itu beberapa jin, kita nggak tahu. Pada intinya tadi saya mendengarkan ada 3 suara yang berbeda. Yang satu berbahasa Jawa, kakek-kakek ngomongnya sudah sulit katanya dan hanya bisa bahasa Jawa. Kemudian yang kedua ada perempuan dengan suara halus seperti bisik-bisik. Yang ketiga suaranya melengking menjerit. Dia bilang, saya nggak tahu bahwa apakah ini jin yang sama atau berbeda. Tapi intinya kita harus keluarin semuanya. Dia bilang, oke udah Pak, pokoknya yang penting saya bisa beres aja nih, keluar semua. Nah kemudian lanjutlah habis isya. Kemudian dia bilang bahwa dari awal memang dia sempat nyampein kan Bang ke gua, Pak Ustadznya ini, bahwa yang kita sembuhkan ini atau yang kita obati hal-hal yang non medis atau goib yang mungkin ada di tempat usaha, di rumah ataupun di badan kita. Kita nggak perlu cari tahu kalau memang betul ada yang ngirim, kita nggak perlu tahu siapa yang kirim, dan kita nggak perlu punya dendam untuk balas. Saya bilang saya sepakat soal itu. Saya bilang udah ya, kita sepakat untuk itu. Oke, mulai ruqyah. Dan gue kembali nggak sadar tuh pada saat itu. Kedua kalinya gue nggak sadar berarti kan. Kedua kalinya gue nggak sadar, gue hilang lah pada saat itu. Gue merasa gue tidur aja gitu. Hilang. Kemudian di ruqyah kembali lagi dari kesaksian Pak Ustadz. Kemudian karyawan gue ada 2 orang waktu itu yang menyaksikan gitu kan.
Akhirnya gue verifikasi cerita runutannya kayak gimana gitu. Pada saat gue nggak sadar. Kemudian si jin yang kakek-kakek ini memang paling dominan katanya. Lebih sering banyak bicara, lebih sering ngasih arahan lah gitu. Sementara Pak Ustadznya nggak mau, dia disuruh-suruh sama si kakek-kakek, si jin kakek-kakek ini, dia nggak mau. Saya bilang, Pak Ustadznya bilang, ya kamu jin, kita bilang jangan nurutin apa kata dia. Dia bilang, yang ada dia harus nurutin kata kita dong. Jangan mau nurut sama jin gitu. Pak Ustadznya bilang gitulah ke karyawan saya, karena pada saat itu si jin kakek-kakek ini minta kertas lah, minta apa. Tadi mau diturutin lah sama karyawan saya, sama Pak Ustadz dilarang, jangan diturutin, kenapa jadi kita nurut gitu kan. Ya udah, pada saat itu si kakek-kakek bicara bahwa saya beritahu siapa yang kirim gitu. Nah jadi di sela-sela lanjut pada saat Isya ini gitu kan, saya emang suruh ke karyawan saya pada saat cerita itu pas awal tadi jeda sholat maghrib, saya bilang coba deh nanti, karena gua nggak tahu apa-apa, coba direkam atau foto kayak atau gimana gitu. Nah pas itu Pak Ustadznya ngelarang tuh, pada saat karyawan gua mau ngambil dokumentasi, ngevideoin atau foto, langsung dilarang. Pada saat itu dia bilang bahwa ada jin yang masuk ke dalam tubuh kita, terus kemudian dia berbicara BCD, ini tuh aib. Khawatirnya dia berbicara sesuatu yang memang itu aibnya orang ini, yang seharusnya kita nggak perlu tahu gitu. Dan sebenarnya di ruqyah itu ada jin di badan kita, itu termasuk aib, kata Pak Ustadz. Jadi nggak boleh didokumentasikan gitu. Dia sih bilangnya begitu ya, walaupun saya nggak 100% sepakat gitu, karena tergantung tujuannya. Kalau memang kita upload ya memang kita ngumbar aib kita sendiri kan. Tapi kalau memang untuk proof aja bahwa saya berbicara ABCD gitu kan, it's okay menurut saya. Tapi ya udahlah, karena Pak Ustadz yang melarang, akhirnya ya udah dilanjutkan ruqyah tanpa dokumentasi. Nah kemudian si kakek-kakek ini agak sedikit marah katanya. Dia marah, dia bilang, karena kalian paksa saya keluar, ini semakin marah. Si yang dua makhluk ini lagi, dua jin ini semakin marah. Dia bilang, jadi jangan dipaksa. Kalau termasuk saya dipaksa keluar, anak ini bisa mati. Dia bilang gitu, hancur nih anak. Dia bilang, pokoknya pakai bahasa Jawa itulah, kurang lebih artinya seperti itu. Nah, terus berusaha dikeluarkan, gimana caranya? Ayo Pak Ustadznya bilang gini, kamu bohong lah apa segala macam. Udah, katanya kalian semua yang ada di dalam keluar. Nggak mau keluar, susah. Sulit keluarnya memang, karena berjam-jam dari ba'da zuhur sampai malam itu nggak keluar. Ngaku udah keluar, tiba-tiba masuk lagi, atau memang hanya pura-pura keluar aja atau gimana. Karena Pak Ustadznya juga kan nggak bisa lihat apakah masih ada di dalam atau enggak kan Bang. Nah kemudian si jin yang kakek-kakek itu dia bilang, saya ini baik, nggak jahat. Saya ini cuma ngejaga, bukan mengganggu. Dia bilang, ya mau bagaimanapun katanya, kamu tetap jin, bukan tempatnya di badannya manusia gitu kan. Kamu tetap harus keluar. Dia bilang, sulit kalau saya keluar. Dia bilang, saya ini nggak bersemayam di dalam tubuh anak ini katanya. Saya ini hanya menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan lah katanya gitu. Nah terus kemudian si jin ini bilang, si jin kakek-kakek ini bilang bahwa tolong percaya saya sekali. Dia bilang, saya buktikan bahwa apa yang saya bicarakan itu betul. Enggak, Pak Ustadznya bilang, enggak, saya nggak akan percaya dengan jin. Nah si kakek-kakek ini bilang, saya ini baik, saya mau ngasih tahu ada sesuatu barang yang ada di tempat ini. Si jin kakek-kakek itu bilang begitu. Percaya saya, tolong percaya saya, pakai bahasa Jawa lah. Tolong turutin saya sekali ini, kalau saya bohong saya akan keluar. Dia bilang, mau sembelih saya di kerongkongan anak ini silahkan, katanya pakai ayat ruqyah kamu. Tapi tolong percaya saya satu kali ini aja. Kata si jin kakek-kakek ini. Memang betul tujuan saya baik. Saya akan nunjukin ada sesuatu di tempat ini. Akhirnya si Pak Ustadznya bilang, sekali kamu bohongin saya gorok kamu di kerongkongan anak ini. Dia bilang, saya baca ayat ruqyah, dengan izin Allah saya sembelih kamu. Dia bilang, kok kamu bohong.
Iya, saya cuma sekali ini aja, tolong percaya saya, dia bilang. Akhirnya katanya saya berjalan gitu ya, berjalan dituntun sampailah jadi ada kayak halaman kecil. Kemudian dia menunjuk ke arah tanah. Dia bilang ada di dalam sini. Dia bilang, di dalam mana? Iya di dalam sini katanya. Ada di dalam sini. Dia bilang. Ada apa dalam situ? Ada yang ditanam di dalam sini. Kata si jin kakek-kakek ini. Jadi semua yang dikirim baik yang ke rumah maupun ke tempat usaha itu berbarengan dengan dua makhluk ini. Dan masing-masing dikirim dari orang yang berbeda. Begitu. Keterangan si jin kakek-kakek ini yang mengklaim bahwa menjaga gua gitu. Nah, kemudian digalilah si tanah yang dia tunjuk itu. Digali. Terus katanya suruh gali terus sampai kurang lebih dalamnya itu 1 hasta lah. 1 hasta itu kan berarti ya sampai siku lah ya. Panjang ini 1 hasta mungkin kurang lebih. Nah, kemudian nggak ada apa-apa. Di dalam tanah yang tadi udah digali dibikin lubang itu sepanjang 1 hasta yang nggak ada benda apa-apa. Nah, posisinya malam pada saat itu. Terus dibilang bahwa yang bisa lihat cuma saya, kata si jinnya, si jin kakek-kakek ini. Memang yang bisa lihat cuma saya, kata dia. Nah, terus gimana caranya kita bisa ambil, sementara yang bisa lihat cuma jin aja kan? Sebenarnya kita manusia nggak bisa lihat gitu bang. Nah, terus si jinnya bilang minta kain untuk nutup lubang ini, kata dia. Akhirnya dicarilah kain, kalau nggak salah waktu itu pakai kayak sarung samping yang tipis gitulah, sarung tipis gitulah. Akhirnya ditutuplah si lubang itu, terus kemudian tangannya disuruh masuk, suruh ambil katanya, ambil kata dia, ada di dalam, ambil gitu. Tangan siapa ya? Nah, menyuruh ke Pak Ustadz yang nggak mau. Jadi Pak Ustadz itu memang ya saya nggak tahu gimana, pokoknya dia punya prinsip bahwa dia nggak mau menuruti apa yang diinginkan oleh jin. Nah, makanya coba sekali ini dia pengen tahu deh yang disuruh sama dia ini emang betul nggak sih gitu. Sekali aja dia pengen buktiin kali ya. Dia nggak mau, dia bilang gitu, saya nggak mau, emang ada apa yang tadi kita lihat juga nggak ada apa-apa. Dia bilang coba sekarang masukin, tetap nggak mau. Akhirnya karyawan saya lah yang masukin tangannya ke dalam lubang itu dengan keadaan ditutup dengan kain. Dia raba-raba, nggak ada apa-apa emang. Percobaan yang pertama dia masukin, dia merasa bahwa di lubang yang dibuat itu nggak ada apa-apa bang. Nah terus dia bilang, si kakek-kakek ini bilang bahwa jangan diintip sama sekali yang ada di bawah kain tersebut. Kamu merem aja katanya, ambil dengan cara merem, dia bilang. Ah terus masuklah si tangan dia nyari, ketemulah ada seperti kain. Kalau kesaksian dari karyawan gua, kainnya itu hanya ada seperti kain yang bisa dirasakan gitu. Nah, terus kemudian si karyawan gua ini suruh untuk tarik si kain itu. Jadi ditarik si kain itu, ternyata ada tali panjang bang, tali panjang. Jadi ditarik itu terus, si tali itu nggak putus. Jadi si tali itu panjang banget, panjang, ditarik, mungkin ada kalau diukur mungkin sekitar 15 meter bang, panjangnya. Panjang banget karena memang itu ditarik, katanya sih memang ditarik gitu terus sampai panjang keluar sampai ketemu ujungnya. Dan ujungnya ketemulah ini. Dan disclaimer dulu bang, bahwa yang ini adalah bungkusan terakhir. Jadi si bungkusan itu bentuknya seperti pocong. Ini gue bisa liatin ya. Jadi supaya kebayang, jadi dia bentuknya pocong kayak gini bang. Dan itu talinya? Dan itu tali panjangnya. Jadi ini panjang banget bang. Ini KJJ juga belum lihat nih. Lu belum lihat Cik? Belum. Wah, lu mah takut ini, Cik. Sorry, Bang.
Wih, bentuknya kayak Iya. pocong. Jadi kayak pocong kecil gitu kan. Iya. Jadi itu bungkusan awalnya itu, dan ujung dari si tali yang ditarik itu. Jadi ujungnya ada semacam bungkusan lagi. Nah kemudian di bungkusan itu dibuka. Kalau nggak salah, seingat gua yang diceritakan ada 3 sampai 4 bungkusan. Nah sampailah ketemu ini yang bungkusan terakhir itu. Berikut isinya tadi yang Berikut isi yang tadi kita lihat. di opening. Jadi inilah bungkusan terakhirnya dengan isi-isinya. Ternyata memang betul ada gitu kan. Nah kemudian si jin kakek-kakek ini bilang bahwa itulah yang dikirim bersamaan dengan makhluk yang ada di dalam anak ini, termasuk yang di rumah. Jadi bukan ini, katanya jinnya sih menjelaskan bahwa benda-benda yang dikirim ini sifatnya hanya sebagai media, hanya sebagai media penjaga bahwa si jin itu yang dikirimkan ada medianya dengan kiriman ini. Si jin itu medianya kiriman ini, tapi si jinnya ya udah aja bersemayam di badan kita kah, atau di mana gitu kan. Terus akhirnya setelah itu dikembalikan lagi ke dalam ruangan gua, diajak komunikasi lagi. Terus si Pak Ustadznya bilang, tolonglah jangan diganggu anak ini, tolong suruh semua makhluk yang ada di dalam ini, kalau memang betul kamu baik, tolong suruh keluar. Terus si kakek-kakek ini bilang bahwa kalau saya keluar, paksa keluar, ini anak nggak ada yang jaga lagi. Dia bilang, karena ini kalau dibiarkan itu terlalu parah. Si kakek-kakek ini bilang begitu. Ya pokoknya apapun lah alasannya, tolong keluar gitu kan. Terus akhirnya dibaca-bacain ya, gue juga nggak tahu apa yang dibaca sama Pak Ustadz gitu. Pokoknya klaim mereka pada saat itu berusaha untuk dikeluarkan satu-satu, ganti-gantian teriaknya dengan suara yang berbeda. Gue keluar, sampai 3-3-nya katanya keluar. Si kakek ini ngomong lagi, jangan paksa saya keluar. Tetap ngomong begitu, jangan paksa saya. Ini posisi saya ada di dalam, 2 itu memang sudah ada di luar. Kalau saya ikut keluar katanya, yang 2 ini ikut masuk. Masuk lagi? Iya, masuk lagi katanya. Emang ada di mana si 2 itu? Yang satu ada di atas itu, yang satu ada di kamar mandi. Mereka menunggu saya keluar. Si kakek-kakek ini. Ya terus pokoknya gimana caranya? Semua harus keluar, nggak bisa. Kakek-kakek itu ngotot, si jin kakek-kakek ini. Ya saya nggak tahu siapalah gitu. Nah terus kemudian ya pada akhirnya mungkin si kakek-kakek ini terakhir dipaksa keluar. Sama Pak Ustadz? Sama Pak Ustadz. Akhirnya sampai menjerit, setelah katanya saya menjerit gitu, akhirnya mungkin katanya keluar si kakek-kakek ini, kemudian saya sadar di situ. Dan memang Pak Ustadznya bilang bahwa ketika itu keluar, si jin kakek-kakeknya kan sudah mengingatkan bahwa kalau saya keluar, 2 ini masuk lagi kan. Nah, terus kemudian saya sadar gitu, apa yang dirasa apa segala macam. Saya bilang ya saya ngerasa capek, saya bilang gitu kan. Terus ya udah katanya, menurut saya kayaknya memang belum keluar sepenuhnya dan itu masih ada. Menurut yang dirasain sama Pak Ustadz sih bilang gitu. Saya bilang badan saya tidak ada perbedaan dari awal dan sekarang. Saya bilang. Terus kemudian Pak Ustadz bilang, menurut saya pun ini pendapat saya kayaknya memang jinnya belum keluar semua. Atau mungkin dia sudah keluar dan kemudian masuk kembali. Saya nggak tahu. Oh kan. Minum dulu dah. Ngeri gua. J kasih minum J. Enggak kok. Aman. Gua yang ngeri bang. Enggak. Pak Ustadznya bilang, karena gue bilang kan apa yang dirasa gitu ya. Gue bilang merasa seperti nggak ada perbedaan dari sebelum dan sesudah. Terus Pak Ustadz juga bilang kekhawatiran saya juga bahwa si jinnya itu memang entah sudah keluar kemudian masuk lagi atau memang mereka belum keluar gitu kan. Ya udah baiknya gimana Pak Ustadz?
terus terang aja kata dia, saya udah capek. Dia bilang saya udah capek gitu. Saya bilang capeknya maksudnya Pak Ustadz nyerahkah atau gimana? Udah menyerah untuk ngobatin saya apa enggak gitu? Enggak, mungkin kalau nggak keberatan kita udahin dulu aja kata dia. Nanti kita sambung lagi kapan ada waktu. Saya bawa murid saya aja saya berdua atau bertiga lah untuk bantuin saya kalau misalnya saya capek, mungkin kita bisa saling backup untuk baca surat ayat-ayat ruqyahnya. Kalau saya sendiri terus juga saya lama-lama capek gitu kan ngeladenin jinnya satu-satu gitu. Tapi memang terus terang dia bilang kejadian-kejadian yang memang ada jin bersemayam dalam tubuh saya udah berkali-kali alami gitu. Dan yang paling lama ya kamu, kata dia. Saya benar-benar ngerasa capek banget, kata dia. Ya saya bilang, ya saya juga nggak tahu Pak Ustadz gitu. Ini gimana? Tapi saya tetap berusaha ngebujuk. Boleh nggak sekali lagi aja Pak Ustadz? Saya bilang, ruqyah saya sampai bujuk mereka untuk keluar secara baik-baik, saya bilang. Atau mungkin ya saya nggak tahu ya cara mengeluarkan jin memang harus dengan cara paksa kah atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi apakah kalau memang si kakek-kakek ini merasa dia baik, emang menjaga, bisa nggak tolong untuk semua diajak secara baik-baik untuk keluar gitu. Saya ngebujuk Pak Ustadz untuk itu coba sekali lagi saya coba untuk keluarkan dan sekalian dicek deh. Saya juga mau mastiin apakah memang betul ada atau memang udah nggak ada gitu ketika dibacain. Nah, dibacain lagi gitu kurang lebih 1 jam. Kemudian si kakek-kakek ini ada lagi, ngomong lagi. Dia mengatakan bahwa percuma berusaha untuk mengeluarkan saya berkali-kali. Dia bilang saya itu mudah untuk masuk lagi. Dan 2 makhluk yang tadi bilang sudah keluar menunggu masuk, memang dia nggak keluar sama sekali. Yang masih ada di dalam tubuh. Dan mereka itu kuat, kata dia. Jadi yang tadi ngeklaim bahwa si jinnya, udah saya keluar karena sempat dipaksa keluar, terus katanya si jin yang perempuan dan yang satu lagi itu bilang, udah saya akan keluar gitu. Yang satu lagi minta dibantu untuk keluar gitu. Dibantu keluar, katanya nggak keluar sama sekali. Si kakek-kakek ini bilang mereka itu berdua ada dan nggak keluar sama sekali. Masih ada di dalam, dia bilang gitu. Nah, terus kemudian si kakek-kakek ini bilang bahwa saya kasih tahu siapa saja yang mengirim sihir ke anak ini. Saya minta dia pokoknya mintanya bukan ngomong sih, katanya dia meragakan sedang menulis lah. Dan artinya mungkin dia minta alat tulis untuk menulis sesuatu. Kemudian dikasihlah sama karyawan saya, ya udah coba, kata Pak Ustadznya, coba dia mau tulis apa gitu. Akhirnya si kakek-kakek ini nulis 2 nama. 2 nama, 1 laki-laki, 1 perempuan. Bang Vito kenal? Ya, saya kenal baik dua-duanya. Kenal baik? Kenal baik. Kenal betul gitu, bukan orang jauh dan bukan orang asing buat saya gitu. Orang-orang ya bisa dibilang orang terdekat, pernah menjadi orang terdekat ya, orang terdekat juga ya. Jadi 1 laki-laki, 1 perempuan, kemudian dijelaskan bahwa si yang laki-laki inilah yang membuat tempat usaha ini menjadi tidak baik. Kemudian kalau yang kiriman ke rumah ini dikirim oleh si perempuan itu. Alasannya kenapa ngirim, kakek-kakek ini nggak mau jawab. Dia nulis di kertasnya gue juga bawa bang. Dia nulis pakai huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah Arab gundul juga sama. Boleh ditampilin nanti? Boleh ditampilin. Tapi kan ada nama itu mungkin disensorin nanti. Tapi kalau memang boleh banget itu ditampilin aja ya? Boleh, nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Atau 1 hurufnya ada yang diinin lah. Si 2 nama ini disebut gitu kan, terus karyawan saya ngomong, masih ada Pak Ustadznya. Akhirnya setelah dikasih tahu itu, kakek-kakek ini mengingatkan bahwa ini sudah sulit untuk dikeluarkan, katanya. Terus ya
pokoknya cepat atau lambat, kata Pak Ustadz, saya akan menyembelih kalian kalau kalian tidak mau keluar. Kakak ini bilang percuma. Dia ngomong begitu aja. Saya hanya menjaga, niat saya baik katanya. Saya ini baik, saya bukan jahat, kata kakak yang tadi. Terus kemudian udahlah, karena udah malam juga akhirnya disadarkan lah gue bang. Akhirnya gue bangun, terus kita agak nge-review sedikit lah. Nah, kemudian karyawan gue ngomong, Pak tadi Bapak nyebut nama gitu. Nama siapa? Terus Pak Ustadznya bilang, kita udah sepakat di awal nggak perlu tahu siapa yang ngirim dan nggak boleh membalas apa yang dilakukan. Itu ya. Jadi nggak perlu tahu ya, katanya gitu. Ya udahlah, kita ngikutin terus ngobrol ya 5-10 menit. Nggak lama Pak Ustadznya pamit dan bilang, nanti harus kita lanjutkan lagi karena ini belum selesai. Ya, mungkin sampai hari ini gue datang ke sini, mungkin makhluk itu ada. Kalau memang betul ada yang kirim. Jujur emang setelah buka ini nih, tadi di opening itu gue udah ngerasakan, gue bilang bau itu beneran bau dan itu udah ngerasa kayak di sini tuh kayak gak seperti biasanya gitu. Suasananya segala macam. Ya gue juga karena gue nggak bisa lihat dan gue juga nggak bisa tahu bahwa di tubuh gue apakah betul ada jin yang bersemayam atau enggak, kan gue nggak tahu juga ya bang ya. Tapi dari hasil ruqyah yang kemarin dilakukan bahwa Pak Ustadz bilang bahwa ini belum selesai dan harus diselesaikan. Jujur bang, ini rasanya kedua kalinya. Ini kedua kalinya gue ngerasa seperti ini. Karena sebelumnya memang ada narasumber namanya itu Mbak Mariam. Gue nonton tuh ya kalau nggak salah. Iya, itu juga gue ngerasain suasana seperti ini. Agak gimana gitu. Gue kan bukan orang yang punya kelebihan atau segala macam. Cuma gue ngerasain ini agak aneh di sini. Dan nggak seperti biasanya. Dan ini kedua kalinya gue menerima seperti ini. Nah, dan untuk kedua kalinya juga gue mau mungkin menawarkan ya ke Bang Vito, kalau memang nanti dibantu sama penonton Lentera Malam atau pasukan Lentera Malam, Bang Vito ini diruqyah oleh salah satu ustadz yang nanti direkomendasi sama penonton kita atau pasukan Lentera Malam, Bang Vito mau gak? Mau. Sangat mau. Sangat mau ya? Sangat mau. Dan kita minta izin untuk didokumentasikan, boleh? Dengan senang hati sebenarnya, pengen banget sih. Tapi ya gue pengennya yang bisa mengobati dalam tanda kutip, menyembuhkan lah ya. Iya. Ya dengan kaidah-kaidah yang benar lah gitu. Iya, pasti. Dengan kaidah benar aja. Iya. Kalau misalnya, mohon maaf ya, gue disclaimer dulu, gue menghargai profesi praktisi supranatural termasuk dukun dan lain-lain, tapi mohon maaf gitu, dalam hal ini gue pengen disembuhkan dengan kaidah-kaidah yang lain gitu, dengan kaidah saat ini yang gue pakai kaidah agama lah. Iya pasti. Sesuai dengan syar'inya. Iya. Kita juga pasti merekomendasikannya juga ustadz-ustadz yang atau yang bisa menyembuhkannya ya dengan bantuan agama gitu. Ya betul, kalau itu sepakat. Tapi kalau khawatirnya nanti sihir dibahas dengan hal-hal yang kayak begitu lagi, justru makanya bukan sembuh malah jadi malah nambah nanti gitu kan, khawatirnya kayak gitu. Tapi nanti itu berjalannya waktu itu tergantung dari Bang Vito sama nanti juga ustadznya, apakah ustadznya juga bersedia. Kan kita kan di sini kan untuk mencoba ya, kita untuk mencoba. Nah nanti berjalannya waktu kan kita ada komunikasi lagi nih. Nanti Bang Vito entah di tengah jalan bersedia atau enggak, kan nggak tahu juga. Ustadznya juga bersedia atau enggak, nggak tahu juga. Ya pokoknya intinya gue sepakat untuk didokumentasikan. Cari juga mungkin ustadz yang bisa meruqyah, yang juga sepakat untuk didokumentasikan juga gitu. Mungkin ya hanya beberapa aja ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di YouTube itu kan banyak juga mungkin ustadz-ustadz yang terkenal kayak Ustadz Faizar gitu kan juga didokumentasikan kan sebenarnya. Nah mungkin gue lebih menghargai aja ustadz yang meruqyah gue ini tidak mau didokumentasikan. Mungkin dia punya pendapat lain, itu gue hargai. Iya. Kan? Dan nantinya pun kalau memang, tapi sebenarnya intinya gue dan mungkin produser Bu JJ itu pengennya ngebantu
Bang Saya Vito. gue sangat terima kasih, pengen banget karena gue sempet kemarin itu ngechat Pak Ustadz yang awal ngerukiah gue, kemudian dia bilang nanti kita atur waktu yang tepat, tapi gue nunggu juga kan gitu, apakah dia merasa terlalu capek gitu, karena benar-benar dari siang sampai ke malam kan pada saat itu, terus nggak keluar juga gitu kan. Iya. Mungkin dia capek juga, mungkin Pasti, apa Bang. gimana ya, sampai ya gue nggak tahu lagi kan harus berobat ke siapa gitu kan. Itu berarti lebih dari 8 jam kan, Bang? Lebih dari 8 jam, karena itu 12 jam lebih? selesai itu sekitar jam 10-an deh, 10 lewat lah. 12 jam lebih kan itu? Mungkin sekitar berapa ya, 8 jam lebih lah. Orang kerja aja 8 jam, Bang. Kalau misalnya lebih itu lembur namanya. Ya makanya mungkin dia bilang udah capek kali ini ya gitu, gua ngelembur. Nah, terus kemudian kan akhirnya gue nge-review lah sama karyawan gue kan tuh 2 nama itu, gue bilang nanti aja deh ngomongnya si Ustadz udah balik gitu, nyebutin nama. Siapa yang nyebutin? Si A sama si B gitu. Ah masa bapak nulis katanya di kertas, karena tadi minta udah apa namanya minta ditulisin di kertas gitu. Terus si Pak Ustadznya ngebacain kan si yang ditulis itu, namanya ini sama ini gitu tuh kan, yang benar kamu gitu segala macam. Nah terus ayo coba gue lihat tulisannya, terus gue lihat, gue baca yang laki-laki namanya ini, yang perempuan namanya ini nih, dan dua-duanya gue kenal dekat gitu. Bukan orang jauh, Bang. Iya. Nah ini pertanyaan berikutnya, menurut Bang Vito nih, Bang Vito mungkin bisa inget-inget lagi, apakah Bang Vito itu punya masalah sama mereka? Jadi kalau diingat-ingat, Bang, mungkin pernah ada gitu. Kadang kita suka gini juga sih, namanya kita manusia kan. Betul. Kadang ada hal yang menurut kita itu bukan masalah, ternyata menjadi masalah buat orang lain. Betul. Gitu kan. Atau ada hal yang menurut kita itu fine-fine aja, tapi bagi orang lain itu nggak berkenan gitu kan. Paham. Dan itulah hal yang nggak bisa kita kontrol kan. Nah, kalau dirunut-runut memang yang dengan laki-laki ini pernah ada masalah yang cukup besar, ada masalah besar, tapi pada saat itu ya terselesaikan langsung aja, dan setelah masalah itu selesai berjalan baik-baik saja gitu. Menurut gua secara pribadi ya udah baik-baik aja gitu, karena beberapa kali ada kesempatan gua ketemu ya baik-baik aja. Kemudian yang satu lagi yang perempuan, akhirnya gue mengakui juga bahwa ada hal yang pernah gue lakukan dan itu bikin dia nggak berkenan. Dan kalaupun memang betul dia yang ngirim ke gue gitu kan, ya gue juga nggak tahu itu betul atau tidak, tapi tersebutlah nama dia gitu, tertulislah nama dia. Kalau gue flashback ke belakang, memang ada beberapa hal yang gue sadari membuat orang itu nggak berkenan gitu. Tapi sebenarnya intinya ya kita setiap manusia ya nggak boleh berlebihan lah kalau memang kesel atau dendam sama orang gitu. Dan menurut gue Bang Vito ini udah sebenarnya nggak menutup atau menampik kalau dia punya salah gitu. Yang kita bingungin adalah kenapa sampai kalau memang benar itu ya kan kita juga nggak tahu nih. Hal kayak gini kan nggak bisa di-proof ya. Iya, kebenarannya gitu kan. Ya intinya ya sebenarnya ini buat pelajaran kita semua lah. Kalau memang kita kesel sama orang, ya benar apa kata Bang Vito, siapa tahu itu orangnya nggak sadar kalau dia ngelakuin salah, tapi kitanya yang baper gitu ya istilahnya. Ya akhirnya kita malah dendamnya kelewatan gitu tuh yang nggak boleh sih menurut gua pribadi, Bang. Setuju gak, Bang? Setuju. Jadi ya apa namanya, ya bagi mereka mungkin itu sangat membuat mereka sakit hati kah, atau membuat mereka menjadi dendam, yang menurut kita sebenarnya itu hal yang biasa-biasa aja kadang gitu kan. Tapi yang gua nggak habis pikir, kok bisa sih sampai dengan tindakan hal-hal yang tidak kasat mata gitu kan, ada sihir dan sebagainya, mana kan hal yang nggak kasat mata gitu kan, Bang. Sebenarnya gue takutnya ini jadi ria ya, atau jadi memamerkan ibadah gitu. Tapi sebenarnya kalau dari segi ibadah, alhamdulillahnya
gue nggak parah-parah banget lah gitu. Tapi dibilang bagus banget ibadah gue juga enggak. Kadang juga masih ada luputnya lah. Namanya gue manusia gitu. Berusaha untuk memperbaiki aja gitu, Bang. Iya, betul. Ya udah, tapi intinya ya mungkin buat teman-teman yang tadi ya, kalau emang teman-teman mau rekomendasiin lagi beberapa ustadz yang mungkin bisa bantu Bang Vito ini, boleh ditulis di kolom komentar atau di sosial media kita, di Instagram, TikTok segala macam. Sebenarnya kan Bang Vito itu kan sempat nonton yang Mariam ya. Jadi ya itu ada beberapa ustadz memang yang belum bisa gitu, belum bisa bersedia intinya sih gitu. Kenapa sampai sekarang tuh Mariam itu masih belum diobatin lah. Oh, belum diobatin. Tapi kayaknya topnya sekarang tuh perukiah tuh Ustadz Faizar kayaknya yang banyak ini ya. Iya. Kalau di rukiah sama dia oke juga tuh kayaknya. Iya. Oke. Bang Vito, ini sebelum penutup ada yang mau disampaikan buat pasukan Lentera Malam? Jadi ini pengalaman buat kita semua, apa yang gua alami dari serangkaian kiriman, gangguan dan lain sebagainya. Ini pelajaran buat kita semua bahwa untuk lebih hati-hati dalam bertingkah laku, dalam bertutur kata. Belum tentu menurut kita baik-baik aja, tapi menurut orang lain kita nggak tahu hatinya seperti apa. Yang menurut kita, bagi kita itu fine-fine aja, bagi orang lain nggak berkenan, kita juga nggak tahu. Jadi selalu jaga tutur kata kita dan perilaku kita kepada siapapun, Bang. Itu aja sih. Dan mungkin tambahan dari gue, perbanyak ibadah. Betul, saya setuju 100% Bang Jamal. Setuju. Harus setuju. Setuju gua. Oke, ya udah. Video kali ini gua tutup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Vito izin pamit. Bye.